Kades di Kabupaten Lombok Tengah berinisial MR resmi ditahan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Calon DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat 2, Nanang Samudra laporkan panitia pemungutan suara kecamatan. Apa kabar pemirsa, kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasing, inilah iNews NTB. Selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, Oknum Kades di Kabupaten Lombok Tengah berinisial MR resmi ditahan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa 2019 hingga 2022. Setelah menjalani pemeriksaan selama 2 jam, Oknum Kades Kecamatan Conggat, Lombok Tengah berinisial MR ditahan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan pengelolaan keuangan dana desa. Usai pemeriksaan, Oknum Kades Gemel berinisial MR kemudian digelandang ke mobil tahanan untuk dibawa ke Lapas 2A Lombok Barat. Sementara itu tersangka MR diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan total kerugian negara mencapai 900 juta lebih dari dana desa tahun 2019 hingga 2022. Dari hasil pemeriksaan, jaksa menemukan 2 alat bukti dan akan terus melakukan pendalaman untuk memperoleh perkembangan alat bukti yang lain yang akan digunakan saat persidangan nanti. Laporkan bahwasanya kami sudah memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka. 2 alat bukti sudah terpenuhi sesuai dengan KUHP dan terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp969.787.012. Alasan penahanan sesuai dengan KUHP ada alasan subjektif objektif sebagaimana sudah kami usulkan dari tim penyidik kepada pimpinan, sudah disetujui pimpinan sehingga untuk menghindari perusakan alat bukti dan sebagainya. Terduga pelaku MR dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Berita informasi lainnya pemirsa, calon DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat 2, Nanang Samudra laporkan panitia pemungutan suara kecamatan di Lombok Barat ke Bawaslu karena diduga memanipulasi hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. Calon DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat 2 Partai Demokrat Nanang Samudra bersama timnya mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Mereka melaporkan dugaan pencurian suara di tingkat penyelenggara pemilu kecamatan PPK di 8 kecamatan di Lombok Barat kecuali Batu Layar dan Lembar. Dalam laporan tersebut ditemukan indikasi manipulasi data dari data C1 hasil tingkat PPS berbeda dengan data hasil C1 rekapitulasi kecamatan. Atas temuan itu kemudian dijadikan alat bukti yang diserahkan ke Bawaslu yang dihasilkan dari data KPU sendiri yang dilakukan secara masif di 8 kecamatan di Lombok Barat. Kami ingin melaporkan terjadinya mutasi suara yang merugikan kami sebagai calon anggota DPR yang menguntungkan calon-calon yang lain dengan calon lain yang membuat suara kami berkurang dan suara calon itu bertambah. Ketua Bawaslu Lombok Barat menegaskan laporan tersebut akan segera diproses karena merugikan caleg dari perolehan suara dan Bawaslu juga akan menerapkan pasal 532 ayat 1 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Kami mendapatkan beliau menyampaikan laporan terkait dengan ada peristiwa tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Maraknya dugaan kecurangan pemilu Lombok Barat disinyalir karena masyarakat aktif dalam memantau Sirekap yang dimiliki oleh KPU. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan.
Oknum penyelenggara pemilu tingkat desa serahkan uang puluhan juta rupiah dari salah satu oknum calon legislatif ke Bawaslu Lombok Barat. Oknum penyelenggara pemilu di tingkat desa dan PPS mengembalikan uang yang diduga menjadi barang bukti dugaan money politik yang terjadi jelang malam pencoblosan tanggal 14 Februari lalu. Uang sebanyak 40 juta rupiah berhasil diamankan oleh warga, dikembalikan ke Bawaslu Lombok Barat sebagai bentuk tanggung jawab agar uang tersebut tidak beredar di masyarakat. Namun proses tindak pidana pemilu terus berlanjut. Ketua Bawaslu Lombok Barat Rizal Umami menegaskan jika pengembalian uang dalam amplop itu sebagai tindak lanjut dari laporan sebelumnya untuk memenuhi alat bukti dari laporan yang ada. Laporan ini kan penyampaian laporan yang kemarin. Ya, pemenuhan terhadap bukti, saksi dan lain sebagainya yang kurang dari bukti-bukti atau saksi-saksi hari ini dia lengkapi. Terus kemudian membawa amplop-amplop, sisa-sisa amplop yang dalam identifikasinya dugaannya itu sudah dibagi-bagikan kepada masyarakat. Sampai dengan saat ini sejumlah laporan telah dilayangkan ke Bawaslu mulai dari 6 gabungan partai, perorangan, caleg, dan caleg dari DPR RI. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari, lalu lintas dan pelanggaran. Melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda.
tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Unbeaten all the way through the competition. The Association Cup 2023 live di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Elemen masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Hukum Indonesia mendatangi kantor Bank NTB Syariah. Mereka mempertanyakan aliran dana sebesar 30 miliar rupiah. Kedatangan sejumlah elemen masyarakat dari Masyarakat Peduli Hukum Indonesia bersama Bebet Mandalika ke kantor Bank Syariah NTB langsung mendapat blokade aparat keamanan. Masa yang hendak masuk ke kantor bank milik daerah ini akhirnya tertahan di luar. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan aliran dana sebesar 30 miliar. Apa tuntutannya ini, Pak? Kasus korupsi 30 miliar. Di mana korupsinya? Katanya di Pak Dirut di Bank NTB. Siapa keinginannya ini? Ya? Apa keinginan warga Lombok Tengah? Ya, ingin bertemu secara langsung dengan Pak Dirut banknya dan tidak mau keluar. Humas Bank Syariah NTB Arif yang sempat menemui demonstran menyatakan apa yang disuarakan masa aksi bentuknya tuduhan dan fitnah karena hal itu tidak bisa dibuktikan dengan data. Baik dinamika yang ada tadi juga kami sudah tegaskan di sana Ibu soal apa-apa yang menjadi tuntutan. Nah, detailnya untuk tuntutan nanti itu akan diserahkan langsung sama Bu Herman. Sebelumnya Bank Syariah NTB kerap disudutkan pemberitaan yang memojokkan namun oleh sumber yang tidak kompeten dan tidak kafabel dan hal itu akan disikapi melalui prosedur dan mekanisme yang ada. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, untuk mencukupi kebutuhan beras masyarakat, pemerintah Kabupaten Lombok Barat minta tambahan kuota beras ke Bulog menyusul menipisnya pasokan beras di sejumlah pasar tradisional. Tingginya harga beras di Lombok Barat membuat warga memilih membeli beras Bulog yang disebar ke sejumlah pasar tradisional. Terbatasnya kuota beras SPHP ini dikeluhkan warga karena tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan warga Lombok Barat yang mencapai 235 ton per hari. Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Barat mencatat distribusi beras SPHP ke sejumlah pasar tradisional mencapai 15 ton per hari dengan masing-masing pasar menerima sebanyak 2 ton. Pemda meminta agar Bulog kembali menambah jumlah distribusi beras untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Ini kami dengan kerjasama dengan ketahanan pangan untuk ke Bulog. Untuk mencegah lonjakan harga seenaknya oleh para pedagang-pedagang ini, menaikkan harga seenaknya oleh para pedagang. Sejumlah pedagang di pasar tradisional Lombok Barat mengeluhkan kesulitan mendapatkan pasokan beras sehingga mereka menjual beras medium. Yang sekarang berapa kilo isinya? 25. Oh, 25 ya. Itu harganya berapa sekarang? Kalau kita akar maju jualan 400 ya. Kalau di ecer, kalau yang berarti kalau berapa 400 jadi sekilo itu? 500 rupiah per kilo. Tingginya kebutuhan beras yang tidak sebanding dengan nilai produksi akan ditekan pemerintah melalui inspeksi sejumlah pasar dan mengadakan operasi pasar murah untuk menekan harga beras. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Jelang Ramadan, harga telur kembali naik hingga menyentuh angka Rp60.000 per trainya. Dan omset para pedagang turun drastis akibat turunnya daya beli masyarakat.
Jelang Ramadan, harga berbagai kebutuhan dapur di pasar tradisional Kota Mataram terus merangkak naik. Seperti di Pasar Induk Kebonroe Kota Mataram, harga telur terpantau naik hingga mencapai Rp60.000 per terai. Sejumlah pedagang mengaku penyebab kenaikan harga telur beberapa faktor, diantaranya kurangnya pasokan telur serta harga pakan yang tinggi. Dampak kenaikan ini pun menyebabkan turunnya daya beli pembeli, sehingga para pedagang berharap agar harga dapat segera stabil dan daya beli masyarakat kembali seperti semula. Telur kan dia biasa dapat 18, sekarang tidak dapat. Kemarin beras yang sekilonya masih bisa 15, sekarang ke 20. Baterainya ada 60, yang paling kecil 50. Itu naik atau ya, berapa kenaikan? Kenaikannya 10.000 per ikat. Harga telur bebek pada minggu ini juga mengalami kenaikan tembus hingga Rp105.000 per terai, sedangkan harga telur puyuh berada di angka Rp38.000 per terai. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung menerima 20 miliar, serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor disebut. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung menerima 20 miliar, serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024
hanya di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Anda masih bersama kami pemirsa, warga di pesisir pantai Cemara, Lembar, Kabupaten Lombok Barat, budidaya madu lebah trigona, di mana rasa madu yang dihasilkan pun dari peternakan ini berbeda dengan madu pada biasanya. Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu lokasi peternakan lebah trigona yang mulai dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk budidaya madu. Dengan memanfaatkan gazebo di tengah hutan bakau, warga memasang kotak-kotak kecil sebagai wadah peternakan madu trigona. Lebah trigona berbeda dengan bentuk lebah lainnya dengan ukurannya lebih kecil. Madu yang dihasilkan pun memiliki rasa yang berbeda, tidak hanya manis tetapi juga terdapat rasa kecut. Menurut warga Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat, budidaya madu lebah trigona ini digeluti sejak tahun 2015 dengan harga jual dibanderol dengan harga Rp150.000 untuk ukuran 250 ml. Nah, juga madu trigona ini dia modelnya spesial, tidak seperti madu-madu kebanyakan. Juga di sini adalah kandungan yang di dalam madu itu termasuk dia salah satu kandungan untuk mempitkan body. Kalau tidak salah apa bahasanya itu di propolis, sehingga madu ini dia terasa beda rasanya dengan madu-madu yang lain. Dia seperti rasanya agak kesem-keseman. Selain itu, budidaya madu lebah trigona juga dinilai mampu meningkatkan penghasilan warga sekitar di luar pekerjaan sebagai nelayan, dan kedepannya peternakan lebah trigona dapat berkembang menjadi lokasi wisata di Pantai Cemara. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang Babin Kamtibnas di Desa Selat Narmada, Lombok Barat, Aibda Firman Eka Jayadi menjadi motivasi bagi pemuda dan warga setempat karena sukses budidaya anggur di lahan pekarangan rumahnya. Sosok Babin Kamtibmas Aibda Firman Eka Jaya telah menjadi inspirasi dan menginisiasi warga setempatnya mengabdi di Desa Selat, Kecamatan Narmada, Lombok Barat untuk budidaya anggur. Pembudidayaan anggur sendiri dipelajarinya secara otodidak, mulai dari proses pembibitan, pemupukan, hingga menghasilkan buah yang lebat. Aibda Firman mengaku dirinya tidak memiliki dasar pengetahuan dalam pertanian, namun keinginannya untuk memajukan desanya membuat Aibda Firman memilih mengembangkan budidaya anggur hingga mengajak warga sekitar di Desa Selat. Berbagai jenis varietas anggur impor dibudidayakan di atas lahan miliknya. Ide awal budidaya anggur ini mulai dikembangkan bersama warga sekitar tahun 2020 silam saat COVID-19 melanda. Beberapa jenis varietas anggur impor yang dibudidayakan diantaranya jenis anggur Jupiter, Trans, Cotton Candy, Everest, Academic, Julian, Bainconner, dan lainnya. Dari semua jenis anggur tersebut, paling banyak diminati jenis anggur Jupiter, Trans, dan Everest. Dalam sekali panen, kebun anggurnya bisa menghasilkan sekitar 10 kg anggur Jupiter dan dibanderol dengan harga Rp80.000, dan anggur jenis ini termasuk langka sehingga jarang bisa ditemukan di pasaran maupun di toko buah. Kalau yang kami tanam di sini ini jenisnya sekitar 32 jenis anggur, dan alhamdulillah penghasilannya untuk sekali panen itu di luar dari kita istilahnya makan sama keluarga, sama kerabat atau teman yang berkunjung, itu lebih sekitar 5-an lah yang sekali panen. Kadang-kadang lebih dia. Untuk hasilnya yang per kilo itu tergantung lagi. Kalau istilahnya cuacanya bagus, musim panas itu ya hampir 1 kuintal lebih dia kita dapat dalam sekali panen. Budidaya anggur ala Babin Kamtibmas ini mendapat apresiasi dari pihak desa. Saat ini, pemerintah Desa Selat bermaksud mendorong masyarakat kreatif memanfaatkan pekarangan rumah maupun gang-gang di masing-masing dusun di Desa Selat untuk tujuan serupa seperti yang dicontohkan Aibda Firman.
Selain memperindah halaman rumah, budidaya anggur ini pun juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Pemerintah desa juga tidak tinggal diam dengan niatan Aibda Firman yang telah menginisiasi wisata anggur di Desa Selat dengan memberikan bantuan bibit anggur kepada kelompok tani. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Nah pemirsa, jika Anda penat dengan kesibukan rutinitas sehari-hari, cobain untuk memetik stroberi di agrowisata Stroberi Sembalun Lombok Timur, di mana pengunjung disuguhkan dengan hamparan perbukitan yang indah dan udara yang sejuk yang membuat rasa penat Anda hilang. Menghilangkan penat rutinitas sehari-hari dengan menikmati liburan akhir pekan di agrowisata Stroberi Sembalun Lombok Timur menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Dengan merogoh kocek Rp20.000 per orang, pengunjung sudah bisa merasakan sensasi memetik buah stroberi langsung dari pohonnya dan makan stroberi sepuasnya. Deretan pohon stroberi dengan buahnya yang berwarna merah, rasanya pengunjung semakin dimanjakan. Ditambah dengan hamparan perbukitan yang mengitari 360 derajat lahan agrowisata stroberi dan udara sejuk pegunungan menjadi daya tarik wisatawan. Salah satu pengunjung mengaku sensasi petik buah stroberi dari pohonnya rasanya lebih segar dari stroberi yang sudah dikemas di pasaran. Dan ia sengaja jauh-jauh dari Mataram berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun untuk menghilangkan penat dengan rutinitasnya sehari-hari. Buat teman-teman yang mau rasain sensasi petik stroberi dengan rasa yang segar itu ya datang langsung ke Sembalun. Jadinya ini tuh benar-benar enak. Kalau di Mataram kan ini rasanya kecut ya, tapi di sini seger. Kecutnya tuh jadi seger karena suasana dinginnya itu. Luas lahan di areal agrowisata Stroberi Sembalun mencapai 8 hektar dan terdapat berbagai spot foto untuk pengunjung. Selain bisa langsung memakan buah stroberi dari pohonnya, pengunjung juga bisa menjadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah dengan cukup membayar Rp50.000 per kilonya. Nah, apabila dia pengunjung mau bawa pulang per kilonya Rp50.000. Bebas mau pengunjung ngambil seperempat ataupun berapa kilo lah, bebas tergantung pengunjung dapat petik sendiri dan makan sepuasnya di dalam, dan mereka atau tamu-tamu itu dapat stroberi fresh dan sesuai yang diinginkan. Jika Anda berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun, datanglah pada bulan Mei hingga Oktober, karena pada bulan-bulan tersebut musim panen stroberi tiba yang bersamaan dengan musim kemarau terjadi. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi, mewakili kru tugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.